bahwa jajaran sudah memiliki pemahaman tentang COVID-19 termasuk saya ulangi 19 yang termasuk kelebihan kekuatannya, dampak bahayanya, sistem transmisi atau penularannya, dan kemudian siapa saja yang rentan terhadap itu, ya, dan segala karakteristik lainnya itu. Kemudian juga beliau sudah mengantisipasi semenjak akhir Januari dengan mengeluarkan edaran-edaran untuk antisipasi. Setelah itu beliau sudah membentuk gugus tugas yang diketuai oleh Kepala Penanganan Bencana Daerah, ya, dengan segenap unsur-unsur yang terkait di bawahnya. Kemudian juga sudah melakukan sejumlah langkah-langkah, mulai langkah-langkah edukasi sampai ke langkah-langkah mitigasi. Berita baik yang saya dengar tentang keadaan Sumatera Selatan, meskipun ada OPD, orang saya ulangi ODP, orang dalam pengawasan, ya. Namun sementara yang positif 0, Pak, ya. Positif 0 dan otomatis tingkat fatalitas atau kematian juga 0. Ini berita baik saya kira untuk Sumatera Selatan, namun tanpa saya bermaksud untuk masyarakat menjadi khawatir, kita perlu juga mewaspadai dan mengantisipasi kemungkinan data inilah data pasif. Artinya orang datang ke rumah sakit, ada simptom, melapor dan dites dan dinyatakan negatif. Data yang sebenarnya atau true data, sehingga kita harus berpikir overestimate daripada underestimate. Kita harus berpikir worst scenario sehingga kita bisa mengantisipasi. Nah, worst scenario itu adalah mungkin saya sampaikan, true datanya mungkin ada yang positif, mungkin, sekali lagi, karena kita harus berpikir seperti itu sehingga kita siap, bukan untuk nakut-nakuti. Nah, kemudian untuk itulah nanti rapid test dari pemerintah pusat itu nanti akan dibagikan ke daerah untuk melakukan pemeriksaan dengan teknis tertentu. Dari situ juga kita akan bisa mendapatkan peta bahwa daerah Sumatera Selatan ini apakah ada yang terpapar, insya Allah. Namun kita harus melakukan langkah-langkah, sekali lagi, sambil rapid test itu kita tunggu, masih perlu, sudah harus dilakukan kebijakan-kebijakan dengan standarisasi yang sama, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, yaitu harus melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu COVID-19. Saya ulangi, COVID-19, salah lagi, COVID-19, dan kemudian apa saja cara mengantisipasinya, baik itu dengan cara memproteksi diri, kekebalan tubuh, menjaga jangan sampai tertular, itu adalah poin yang terpenting. Jadi menjaga jangan sampai terjadi penularan satu sama lain, itu menjadi sangat penting.